Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayogo dengan NIM 222412303, Prodi Arsitektur, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan serta mempresentasikan hasil dari green building pada Zion Coffee, pada coffee shop saya dalam mata kuliah fisika bangunan. Nah, di sini adalah gambar tampak dari Zion Coffee tersebut. Apa itu green building? Green building adalah konsep untuk bangunan berkelanjutan dengan mempunyai syarat tertentu, yaitu lokasi, sistem perencanaan dan perancangan, renovasi dan pengoperasian yang menerapkan prinsip hemat energi serta memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi saat membangun green building, antara lain yang pertama yaitu penggunaan air dan sumber daya lainnya harus dilakukan secara efisien. Yang kedua, memanfaatkan energi terbarukan pada bangunan seperti memasang panel surya dan turbin udara. Yang ketiga, langkah-langkah pengurangan polusi dan limbah apabila memungkinkan diperlukan adanya tempat untuk melakukan daur ulang limbah. Yang keempat, mempertimbangkan kualitas hidup penghuni yang ada di dalamnya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu desain bangunan yang dirancang supaya bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah, lanjut ke konsep sustainable. Apa sih sustainable? Konsep sustainable itu yaitu pembangunan yang sangat dikonsepkan menelaah lahan lingkungan, yaitu konsep bangunan yang mana untuk membangun bangunan tersebut harus menelaah lahan lingkungan wilayah yang sangat terbatas. Itu. Lalu dengan konsep alami dan natural dipadukan dengan konsep teknologi tinggi, dan bangunan ini memungkinkan terus bertahan dalam jangka panjang karena tidak merusak lingkungan sekitar yang ada. Nah, dalam bangunan kafe ini juga terdapat green material cafe. Green material memiliki arti yang lebih luas dari sekedar material ramah lingkungan. Pengertian material ramah lingkungan sendiri pada umumnya menyangkut dari sisi produk material itu sendiri, yaitu material yang pada saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Pada bangunan Zion Coffee ini menggunakan bahan material utama yaitu beton expose dan batu bata expose. Nah, berikut adalah gambar dari beton expose. Nah, beton expose ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu yang pertama memiliki daya tahan yang kuat karena mengkombinasikan beton dan semen sehingga dapat menghasilkan daya tahan yang kuat dan tahan dalam kondisi cuaca apapun. Yang kedua, minim biaya perawatan. Pada dinding expose cukup mudah dalam perawatannya, cukup dengan air dan alat pembersih khusus untuk menghilangkan kotorannya. Yang ketiga, biaya panel beton relatif murah. Yang keempat, mampu membendung panas dari luar. Suhu di dalam ruangan tersebut tetap sejuk dan stabil meskipun cuaca panas menerpa. Lalu green material yang kedua yaitu batu bata expose. Nah,
Batu bata ekspos ini juga memiliki kelebihan tertentu, yaitu beragam keunggulan yang membedakan batu bata ekspos dari penggunaan batu bata pada umumnya. Salah satu keunggulannya adalah penggunaan batu bata ekspos dapat memberikan kesan artistik pada bangunan atau pada rumah. Beberapa rumah menggunakan bata tipe ekspos untuk membuat nuansa natural dan industrial. Kelebihan berikutnya adalah batu bata ekspos juga dapat digunakan sebagai peredam suara. Ketahanannya terhadap api untuk jangka waktu tertentu. Material batu bata yang terekspos ini secara rapih dapat memberikan kesan sejuk dan nyaman untuk penggunanya. Material ini juga mampu menyerap panas matahari di siang hari, menimbulkan kesan nyaman dan melepaskan secara perlahan di malam hari sehingga mengeluarkan rasa hangat. Nah, lanjut ke konsep high performance building and earth friendly, yaitu bangunan yang tinggi dan ramah lingkungan. Pada konsep ini yang harus diterapkan yaitu yang pertama adalah dinding bangunan terdapat kaca di beberapa bagian. Yang kedua, menggunakan energi alam seperti angin sebagai penyejuk lingkungan dan matahari sebagai pencahayaan alami. Yang ketiga, bahan bangunan yang digunakan cenderung ramah lingkungan. Yang keempat, area terbuka hijau yaitu area terbuka hijau di sekitar bangunan yang berfungsi menyerap panas sinar matahari serta sebagai penyaring udara panas. Berikut adalah jendela yang terletak pada Zion Coffee saya ini. Bukan jendela sebagai keluar masuknya udara dan pencahayaan alami. Berikut adalah tampak dari jendela kaca di depan bangunan, lalu di samping kiri bangunan dan belakang bangunan. Nah, di sini juga terdapat area terbuka hijau. Di depan bangunan terdapat 2 pohon dan di samping kanannya terdapat 3 pohon, lalu di belakangnya dengan menghadirkan 2 pohon palem yang akan menerpa sebuah udara sehingga tersaring yang nantinya akan masuk ke dalam ruangan tersebut dengan sejuk. Cara mendukung konsep green building melalui pengolahan sampah. Nah, yang pertama yaitu bersama mengedukasi lingkungan. Hal ini untuk mengurangi timbulnya sampah sedari awal yang sering terabaikan oleh masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan sumber energi, sumber daya manusia, waktu, teknologi dan dana yang cukup agar dapat mengelola sampah secara optimal dan bertanggung jawab agar tidak mencemari lingkungan. Karena saat ini beberapa sampah masih dikategorikan sulit daur ulang. Pengurangan timbulan sampah dapat dilakukan dengan mengedukasi lingkungan untuk bersama, yaitu mengutamakan penggunaan bahan-bahan yang mudah didaur ulang atau yang bisa dipakai berulang-ulang kali. Contohnya seperti cup kopi yang terbuat dari kertas. Nah, cup tersebut itu mudah didaur ulang atau cepat untuk diuyarkan, atau menggunakan barang yang dapat digunakan berkali-kali. Nah, seperti tote bag yang terbuat dari kain tersebut yang bisa dipakai dengan berulang-ulang kali. Yang kedua, untuk mendukung konsep green building melalui pengelolaan sampah, yaitu perhatikan jumlah timbulan dan perjalanannya. Mengatur sistem pengelolaan sampah yang terdapat dan terawasi dengan baik. Lihat apa saja jenis sampah yang dihasilkan,
amati area tertentu yang menghasilkan sampah reduksi lebih banyak daripada area lainnya. Dan beberapa lama, sampah dikumpulkan dan dipindahkan untuk nantinya didaur ulang. Dan perhatikanlah bagaimana sampah organik dikelola. Apakah sampah itu menimbulkan bau dan gas metan, yaitu termasuk gas rumah kaca, lalu terlalu lama disimpan dalam keadaan tertutup. Itu bagaimana? Dan hasil dari pengamatan tersebut dianalisis untuk dapat mengurangi sampah dan meningkatkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan konsep green building. Yang ketiga, dalam mendukung konsep green building melalui pengolahan sampah, yaitu bentuk tim, bangun sistem, dan laporkan pencapaiannya. Yaitu agar usaha pengurangan sampah dapat terkoordinasi secara berkelanjutan, diperlukan peraturan resmi yang berisi sanksi dan imbalan. Juga tim yang khusus bertanggung jawab perihal pengolahan sampah. Ajak semua pihak untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pengurangan sampah demi mendukung lingkungan gedung yang menerapkan konsep green building tersebut. Laporkan pencapaian pengurangan sampah secara berkala agar semua pihak dapat turut bangga dan merasakan usaha mereka untuk bersama menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan. Nah, berikut adalah referensi dari green building tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.